Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, ini kita kedatangan paket Nokenas hari ini ada 4 buah ya. Jadi kita akan kerjakan sesuai antrian. Ini tadi yang pertama datang kita kerjakan hari ini. Ini dari mana nih? Ini dari mana? Bontang ya. Nah, ini dari Bontang mana ya? Kemudian yang ini dari penerima Agung Batavia BMStek ya. Kediri, ini yang dari Kediri Mas Virgi. Kemudian ini dari Bima Indianto ya, ini dari Semarang, Semarang Banyumanik ya. Dan ini juga baru datang dari Tuban ya. Oke, kita pasti kerjakan, kita pasti proses ya. Untuk video kali ini kita buka dulu yang ini ya. Ya, ini Agung ya, nomor saya, ini nomor telepon saya, kemudian ini alamat saya ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support dan yang selalu dukung channel BMStek ya, sudah setia nonton atau pantengin channel dari BMStek ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman ya, yang baru bergabung dan yang baru klik ke video ini. Selamat datang, dan saya juga mohon dukungannya supaya channel BMStek terus berkembang ya, dan tentunya memberikan banyak manfaat buat teman-teman sekalian ya, mengenai seputar dunia otomotif ya, dunia perherekan ataupun dunia balap resmi seperti road race, grass track atau drag bike ya. Dan tidak lupa teman-teman bisa bantu saya, yaitu dengan cara subscribe ya, dan kemudian like-nya, dan juga bisa share ya video yang menurut teman-teman bermanfaat, agar lebih banyak orang yang juga bisa mengerti tentang dunia otomotif ya. Jika teman-teman berkenan untuk share video-video dari channel BMStek ya, kita kembali ke pembahasan. Ini adalah Nokenas pengirim dari Mas Ananta ya. Nah, ini Nokenasnya ya. Ini sudah dipapas ya, saya bisa bilang ini sudah dipapas karena ya memang dari kasat mata juga sudah terlihat ya kalau Nokenasnya sudah papasan ya. Dan yang kedua bisa dilihat di sini ya, ini sudah ada alur bekas di bubut ya. Nah, oh ya, kemarin juga ada yang tanya, Mas, fungsi dari alur ini apa, kok setelah papas Nokenas itu harus dibubut? Nah, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui kenapa harus dibubut ini ya. Yang pertama ya, kalau misalkan menggunakan alat papas sederhana atau rakitan ya, nah, itu biasanya
pulinya atau mata amplasnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ya, biasanya itu perlu penyesuaian ya, dalam artian perlu patokan ya. Nah, jadi jika teman-teman nggak punya dial atau alat pengukur semacam sketmat, nah itu bisa jadi bahan patokan ya, walaupun hasilnya tidak terlalu presisi ya, tapi ini untuk pemula ya saya rasa bisa lah ya, walaupun sangat perlu ekstra ketelitian untuk mengamatinya ya. Nah, terus kemudian gimana Mas caranya buat alur sungai ini ya, yaitu teman-teman tinggal bawa noken asnya ke tukang bubut, nah, lalu minta saja dibubutkan ya. Dan kemudian alasan yang kedua kenapa harus ada alur sungai ini pada noken as ya, yaitu ditakutkan ya, nanti jika menggunakan templar sepatu ya, atau templar piano ya, biasa teman-teman sebut, dia menyentuh bagian sebelah sini yang tidak rata ya, karena sebagian pasti kalau sudah dipapas itu sampingnya ini jarang sekali rata, jarang. Nah, nanti kalau tergesek ke sini, nah, jadi buka tutup klepnya itu enggak pas. Nah, dan itu juga bisa membuat noken as menjadi kemelitik. Nah, ya. Nah, Mas, gimana caranya buat alur sungai ini tanpa harus ke tukang bubut? Bisa ya. Ini untuk teman-teman pemula ya. Nah, kenapa bisa saya tahu ya, karena sehebat apapun orang sebelumnya awalnya itu pasti dari pemula ya. Saya juga seperti itu dulu. Gimana ya, kalau dulu saya nggak seenak sekarang ya. Sekarang kan enak, banyak YouTube, banyak ilmu ya yang di share di YouTube ya. Kalau dulu saya mikir gimana caranya tanpa harus ke tukang bubut. Nah, tapi bisa buat alur sungai seperti ini ya. Dulu saya ngakalinya itu pakai gerenda ya, gerenda tangan. Nah, itu saya dudukan, kemudian saya pegang putar seperti ini ya, supaya dapat alur seperti ini ya, walaupun hasilnya nggak rata. Nah, dalam artian hasil gerendanya, bubutan sampingnya ini, alur sungainya ini walaupun tidak rata ya, tapi setidaknya tidak mengenai pada templar ya. Nah, kan kalau dulu di sini mah susah ya, susah mau dapat templar RRA itu susah. Waktu zaman saya dulu pakai Jupiter itu templar RRA itu susah nyarinya ya. Nah, jadi dulu itu masih pakai templar sepatu ya. Kalau sekarang kan sudah enak, sudah banyak yang jual templarnya. Ya, kembali lagi ke noken as ini ya. Ini noken as sudah papasan ya, jadi seperti ini ya. Ini kita harus cor ulang supaya dapatkan karakter dan look yang diinginkan sama Mas sebenarnya Mas Anata ya. Nah, oke, kita lihat dulu spek noken as ini ya. Kita lihat pinggang noken as ada di angka 22. Waduh, sudah kurus. Ini sama 22. Waduh, sudah sangat kurus ya. Kemudian kita lihat liftnya atau tinggi noken as.
ada di angka 29,5 ya. Kemudian sama ya, sebentar ya. Ya maaf ya, tadi ada teman atau pasien ya. Nah kita kembali, ini liftnya tadi 2925 ya. Nah ini kita cari liftnya seperti ini caranya ya. Untuk teman-teman yang sudah profesional saya rasa sudah mengerti tanpa harus saya jelaskan. Nah ini untuk teman-teman pemula ya, yang baru sama-sama belajar mengenai noken as ya, caranya seperti ini ya. Ya ilmu gratis lagi ya buat teman-teman, makanya jangan lupa subscribe dan like-nya buat video-video saya ya di channel BMS Tech. Nah, oke, caranya seperti ini. Kita posisikan sketmat seperti ini ya. Ya. Nah, posisikan seperti ini. Ini anggap saja kita belokkan di angka 29 ya. Ini liftnya. Ini lift noken as ya, bukan lift bukaan klep ya. Nah, ini tinggi nos noken as ya, totalnya seperti ini ya, 29. Kemudian ini adalah pinggang ya, pinggang noken as. Nah, terus kalau untuk mencari lift bukaan noken asnya, yaitu 29 yang ini ya, yang tinggi dari noken as 29 dikurangi 22 dikurangi pinggang. Nah, seperti ini ya. Jadi ini akan ketemu hasil lift dari bukaan noken as ya, yaitu 8 mili ya, betul. 29 kurangi 22 ya. Sorry, 8 7 ya. Nah, oh iya betul 8 ya. Oh iya salah, 7 ya. Nah, itu adalah hasilnya. Nah, maklum ya, kurang konsentrasi ya, kemudian kerjaan numpuk ya. Nah, jadi seperti itu caranya, dikurangi lift noken as kurangi pinggang dari noken as, itu ketemu liftnya ya. Nah, jadi lift dari noken as ini adalah 7, tapi untuk yang sebenarnya ini adalah 7,5 ya, karena ini ada di angka 29,5 ya. Nah, ini adalah lift dari noken as ini. Berarti ini dipapas sebanyak 1,5 mili, karena sudah berkurang 3 mili. Standar pinggangnya ada di angka 25 ya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Kita akan segera proses ini noken as ini ya. Kita akan cor ulang dulu, atau saya lihat dulu request permintaannya, saya juga lupa ya, karena banyaknya sekali chat yang masuk, kemudian pesanan yang masuk ya. Maka ini kebetulan belum kita tulis di papan ya. Nanti kita akan tulis semua pesanan dulu di papan supaya nggak ada spek-spek dari noken as ini yang tertukar ya. Itulah fungsinya kita tulis di papan ya. Oke, pantengin terus channel BMS Tech, jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ataupun jika ada kritik dan saran mengenai channel BMS Tech ya,
teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar ya, itu sangat membantu buat channel ini supaya terus berkembang ya. Oke, pantengin terus channel ini, kita langsung proses noken as ini. Oke, ini noken asnya sudah selesai ya. Oke, ini kita sudah cor, kemudian sudah kita bubut, sudah kita rapikan, dan ini adalah hasilnya. Kita lihat dulu penampakannya sedikit. Aduh, panas ya, panas karena baru saja dibubut. Kita lihat nanti ya hasilnya. Kita lihat dulu dialnya, karena noken asnya masih panas kan, baru selesai dibubut ya. Nah ya, bisa dilihat teman-teman nih, halus mulus ya, ya glowing ya, bisa dilihat. Nah, mulus ya. Adapun ini bekas-bekas tip X dan bekas-bekas oli ya, ini saya pegang, maklum lah tangan bengkel kotor pasti ya, banyak olinya ya. Nah, kemudian kita lihat dialnya ya. Nah, kita lihat base circle-nya, ke senterannya ya. Oke, kita lihat. Oke, kita taruh saja di 90 atau oh ya, dia mau di 0 ya. Oke, nah, ini topnya saya buat standar mengikuti bawaan noken ya. Ini patokannya di sini oli ya, kayaknya ini noken bahan Mega Pro ya. Nah, oke, kita lihat, kita putar, ini X close ya. Nah di sini ya, ini ada pergerakan antara 0,02 sampai 0,01, itu batas toleransi ya, nggak apa-apa. Nanti kita usahakan lagi sebisa mungkin 0 ya. Nah bisa dilihat ya. Nah ini sudah wah ini kok jauh sekali ini. Ini enggak rata masih, ini harus kita papas ulang. Nah ya, ini sangat jauh sekali, ini nggak boleh. Ini yang membuatkan noken as menjadi kasar ya. Nah bisa dilihat ini ada di angka 0,03 lebih tadi, itu nggak boleh. 0,03 itu batas maksimal ya. Nah, kita harus papas lagi sampai benar-benar minimal 0 atau sampai 0,03 ya. Tadi ini 0,03 lebih ya, bisa lihat. Nah tuh ya, ya bisa dilihat. Nah, ini in open di 0,10 ya. Nah, kan karena topnya tadi kan 0 ya. Nah, kemudian ini 0,010 ya. Oke, in ada sedikit perbaikan ya, sedikit sekali. Kita usahakan benar-benar center supaya tidak mengecewakan teman-teman sekalian ya. Oh ini bearingnya juga ya, bearingnya macet, keras ya putarannya. Oke, nanti kita usahakan 0 ya, seperti itu ya. Nah kita usahakan 0. Bearingnya nih. Oke, kita lanjut lihat yang ke X. Kita taruh posisi top seperti ini. Ya, ada 20. Ini X ya. Top di 15 ya. Ini X open ya. Nah
ini sama nggak rata juga ya, kita harus papas lagi ya, terlalu banyak. Ini sudah melewati batas toleransi ya, kita papas lagi. Mungkin untuk proses papasannya sudah tidak akan saya videokan ya. Kita lanjut ke proses pengiriman nanti setelah kita selesaikan ini sampai tuntas, baru kita langsung pembungkusan, kemudian kita kirim. Oke, pantengin terus channel BMS Tech, jangan lupa subscribe-nya, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kalaupun kalian mau pesan-pesan bisa langsung hubungi kontak WA saya di sini, dan kalau ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pengiriman.